Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang, kuno banget dan penuh misteri, ilmu hikmah. Ini bukan sekedar obrolan soal kepercayaan ya, tapi sebuah sistem, sebuah metode untuk membuka potensi tersembunyi lewat ritual dan amalan yang udah diwariskan turun-temurun. Oke, coba deh bayangin sejenak. Gimana kalau kata-kata yang kita ucapkan, doa-doa atau wirid kita, itu ternyata bukan cuma rangkaian suara? Gimana kalau itu adalah kunci? Kunci buat membuka kekuatan kuno yang luar biasa. Nah, inilah inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Biar kebayang sepowerful apa, kita lihat langsung deh janji-janjinya. Atau yang biasa disebut fadilah. Salah satu sumber kami menyebutkan kemampuan buat memanggil harimau gaib. Serius, ini bukan kiasan ya, tapi beneran manifestasi spiritual yang nyata. Dan nggak cuma itu aja, ada lagi amalan lain yang ini nih janjinya, kebal senjata tajam, peluru, bahkan pukulan benda tumbul. Gila kan? Ini nunjukin kalau ilmunya tuh bener-bener menyentuh aspek perlindungan diri yang ya ekstrim. Tapi mungkin yang paling bikin geleng-geleng kepala itu yang ini, klaim sabda jadi. Apa yang kita ucapkan, itu yang terjadi. Ini udah bukan level doa biasa lagi, tapi udah masuk ke ranah manifestasi langsung. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya semua itu bisa terjadi? Nah, ini bukan sulap atau sihir yang asal-asalan ya. Ternyata ada sistemnya, ada strukturnya, ada semacam anatomi di balik setiap ritual. Sebuah pola yang bisa kita pelajari. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pertama-tama, kita harus kenalan dulu sama istilah kuncinya, asma. Anggap aja asma ini kayak semacam kode program spiritual. Isinya itu nama-nama atau kalimat suci yang diulang-ulang, diwiridkan buat mengaktifkan energi tertentu. Terus pasangannya asma itu ya fadilah. Fadilah ini hasilnya, ganjarannya, benefitnya. Tiap asma punya fadilah yang beda-beda. Mau kebal, mau wibawa, mau rezeki lancar, semua itu fadilah yang dijanjikan kalau amalannya benar. Nah, ini nih bagian yang menarik banget. Dari sekian banyak amalan yang kita lihat di sumber-sumber kami, ternyata ada polanya loh. Hampir semuanya pakai 4 langkah inti ini. Pertama, sholat persiapan kayak sholat taubat dan hajat. Kedua, bersih-bersih diri lewat istighfar dan sholawat. Ketiga, nah ini penting, tawasul atau nyambungin diri ke jalur spiritual. Baru yang keempat, wirid utamanya. Pola ini bikin sistem yang kelihatannya rumit jadi lebih gampang dipahami kan? Oke, kita dalami sedikit langkah ketiga tadi karena ini krusial banget. Tawasul. Ini bukan sekedar doa, teman-teman. Ini soal gimana cara kita nyambung ke sebuah jaringan spiritual yang udah ada dari dulu. Jadi tawasul itu apa sih? Gampangnya gini. Ini kayak kita ngirim Al-Fatihah atau minta izin lewat jalur spiritual. Kita ngirim pahala doa kita buat para guru, para wali, para nabi yang udah mewariskan ilmu ini. Istilahnya, kita kulonun, minta restu dan dukungan dari para senior. Terus, siapa aja sih yang ada di jaringan ini? Wah, daftarnya panjang dan luar biasa. Mulai dari yang paling puncak, Nabi Muhammad SAW, para malaikat, terus turun ke para sahabat, wali-wali besar kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan wali songo di Tanah Jawa, sampai ke guru kita langsung, orang tua kita, dan akhirnya diri kita sendiri. Ini benar-benar jaringan spiritual yang nyambungin kita dari masa lalu sampai sekarang. Oke, cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Prakteknya. Buat kalian yang mungkin penasaran dan pengen mulai, sumber kami ngasih satu amalan yang disebut-sebut sebagai fondasi. Lengkap banget panduannya. Dan ini kata kuncinya, pondasi. Persis kayak bangun rumah kan, nggak bisa langsung pasang atap, harus ada fondasi yang kuat dulu. Nah, amalan ini dianggap sebagai fondasi spiritual yang wajib dibangun sebelum melangkah ke ilmu-ilmu lainnya. Nah, ini dia jadwalnya. Udah dibikinin kalender mingguan, jadi tinggal ikutin aja. Rapi banget kan? Senin wiridnya apa, Selasa apa, dan seterusnya. Masing-masing diwirid 1000 kali. Menurut sumbernya, ini dijalani terus setiap hari selama 41 hari non-stop. Tujuannya yaitu tadi, buat bangun fondasi yang kokoh. Jadi disiplin itu harga mati di sini. Terus apa fadilahnya kalau kita rajin ngamalin fondasi ini? Benefitnya itu bukan yang aneh-aneh atau spektakuler di awal, tapi ini yang paling penting. Hati jadi lebih tenang, iman makin kuat, pintu rezeki kebuka, dan yang paling utama, ini jadi modal buat kita siap menerima amalan-amalan yang levelnya lebih tinggi. Nah, kalau fondasinya udah kokoh, baru deh jalannya mulai terbuka lebar. Kita bakal dikasih lihat berbagai kemungkinan yang lebih dahsyat. Yuk, kita intip sedikit aja beberapa amalan tingkat lanjut yang ada di sumber kami, biar kebayang arahnya kemana. Contohnya ada yang fokus buat urusan duniawi. Asma uang barokah.
Tujuannya buat bikin bibit uang yang katanya bisa jadi magnet rezeki dan narik pelanggan. Ada juga yang buat pesona diri. Namanya Asma Malaikat Penjaga Bulan. Konon bisa menyerap energi bulan buat meningkatkan karisma dan daya tarik. Semacam susuk spiritual lah. Buat perlindungan, tentu ada. Ini contohnya, amalan yang dirancang jadi perisai gaib super kuat. Bukan cuma nangkis, tapi katanya bisa balikin serangan energi negatif ke pengirimnya. Nah, buat yang nyari pengalaman mistis, ada yang levelnya lebih dalam lagi. Puasa dan wirid intensif selama 40 hari penuh buat membuka mata batin, melihat yang tak terlihat, bahkan berkomunikasi dengan makhluk gaib. Dan puncaknya, ada amalan yang ngebahas salah satu kemampuan paling legendaris dalam dunia spiritual, meraga sukma atau astral projection. Ini nunjukin sejauh mana potensi yang bisa digali dari jalur ini. Oke, jadi inilah intinya teman-teman. Di satu sisi, janjinya luar biasa. Kemampuan super, kekayaan, perlindungan, mata batin terbuka. Tapi di sisi lain, ada harga yang harus dibayar. Sumber kami gamblang banget soal ini. Prakteknya menuntut puasa puluhan hari, wirid ribuan kali tiap malam, dan disiplin yang luar biasa ketat. Nggak ada yang instan. Jadi, semua ini membawa kita ke sebuah perenungan. Kekuatan memang dijanjikan, tapi harganya adalah disiplin yang total. Pertanyaannya buat kita semua, apa sebenarnya makna di balik pengorbanan dan disiplin dalam sebuah perjalanan spiritual? Apa yang kita cari di ujung jalan itu? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share, biar kita makin semangat ngebongkar topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.